Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, terus kemudian fase yang ketiga yaitu 10 sampai balik. Ini fase murahakoh namanya. 10 sampai balik. Nah, kalau 0 sampai 7 cinta sudah tumbuh. Kemudian 7 sampai 10 dia sudah senang belajar. Kira-kira 10 tahun itu sholat sendiri apa tidak? Sholat sendiri, gak perlu dipukul. Walaupun Nabi bersabda wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrin. Pukullah mereka apabila mereka gak mau sholat, apabila mereka sudah berumur 10 tahun. Ini itu seperti itu. Jadi ada urutannya. Ya, bukan terus langsung dibiasakan tanpa ditumbuhkan cinta. Itu sama seperti melatih hewan sirkus. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 10 sampai balik ini sudah penjurusan. Maka sebelum 10 tahun yang tadi anak-anak nakal-nakal itu kita petakan bakatnya apa. Oh, anak saya itu ternyata dia bakatnya adalah ekstrovert. Ekstrovert itu adalah dia nggak betah di dalam ruangan. Dia harus ketemu banyak orang. Kalau sedang sakit ketemu temannya sehat. Nah, itu berarti dia ekstrovert, memang nggak betah duduk di ruangan, itu wajar karena dia memang bakatnya itu. Terus ada lagi anak yang pemalu, ya. Oh, berarti anak saya itu bakatnya adalah introvert, calon ilmuwan mungkin itu. Coba ilmuwan kalau jalan-jalan terus nggak jadi-jadi itu. Nah, ya, peneliti ya di laboratorium itu kan kalau jalan-jalan penelitiannya bisa meledak nanti. Maka kita perlu gali potensi anak kita dari kecil itu. Tapi ingat, egosentris dituntaskan semampu kita. Nah, semampu kita selama tidak membahayakan anak dan orang lain dan tidak membahayakan dompet kita. Nah, itu yang penting itu ya. Nah, ini. Ya, sebenarnya anak itu nggak butuh mewah kok. Anak itu nggak minta mobil Ferrari, mobil Alphard, mobil Innova, itu nggak minta. Justru malah dia seru itu mobil angkot. Jendelanya dibuka semua, tangannya bisa keluar, itu seneng luar biasa itu. Mewah bagi anak itu. Jadi mewahnya anak beda dengan mewahnya orang dewasa. Anak cemplungnya di lumpur, itu mewah bagi dia itu. Hujan-hujanan, semprot-semprotan air, ya. Kemudian bermain bola, mandi bola, itu kan sebenarnya sederhana, tapi bagi dia mewah sekali. Sesungguhnya sebenarnya menuntaskan ego anak itu murah sebenarnya. Murah sekali. Hanya saja kita kadang-kadang nggak mau lelah gitu. Ya. Ingat, mendidik anak itu berat karena pahalanya besar sekali, ya, terutama 0 sampai 7 tahun. Ya, butuh orang satu kampung untuk mendidik satu anak itu. Ini. Nah, maka sudah penjurusan, ketemu jurusannya ini. Zaid bin Sabit langsung ketemu, ya. Langsung ketemu jurusannya. Terus kemudian Ibnu Abbas itu kan sudah masih belasan tahun sudah pandai dalam ilmu agama. Maka jurusan ini itu dibagi menjadi 2 secara garis besar, yaitu jurusan bidang diniyah dan jurusan bidang maharoh. Diniyah itu agama, maharoh itu keterampilan. Kita contoh sahabat radhiyallahu anhum. Apakah para sahabat semuanya ahli ilmu agama? Tidak. Mereka semua beribadah kepada Allah, akhlaknya mulia, tapi tidak semuanya ahli ilmu seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kiyainya sahabat. Ulamanya sahabat. Tapi ada sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Dia siapa itu? Pedagang. Tapi Abdurrahman bin Auf termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Padahal beliau pedagang. Pernah kita dengar hadis dari riwayat Abdurrahman bin Auf? Hampir-hampir gak pernah dengar kan? Itu. Ini. Jadi nanti anak kita menjadi apa? Itu biarlah mereka jadi dirinya sendiri. Kalau ternyata cenderung dia mempelajari diniyah, jadikan dia ahli hadis, ahli Al-Quran. Tapi ahli hadis, ahli Al-Quran yang soleh, yang berakhlak mulia. Kalau ternyata anak kita cenderung kepada perdagangan, ya, nggak sekolah nggak dodolan, sekomah, nah, mulai godit pirang-pirang senengnya karuan. Sudahlah, biarlah menjadi pedagang, tapi menjadi pedagang yang berakhlak mulia, yang soleh. Karena nanti peradaban itu butuh orang yang perannya beda-beda. Kalau semuanya jadi dokter, yang sakit siapa nanti? Kalau semuanya petani, nanti yang beli beras siapa? Biarlah anak kita berperan sesuai potensi mereka masing-masing. Itu tugas kita untuk menggali. Ya. Bukan semuanya harus jadi insinyur, semuanya harus jadi dokter. Biar mereka jadi dirinya sendiri. Bisa jadi saat ini
bidang yang dia tekuni itu tidak keren. Tapi karena adanya era internet ini bisa jadi nanti menjadi keren. Dulu namanya ahli IT itu apa sih ya? Dulu ya, nggak begitu laku, tapi sekarang laku keras. Ya, dulu mungkin kasir-kasir itu larisnya luar biasa, ada kursusnya dan sebagainya. Tapi sekarang kasir diganti dengan mesin. Ya, tukang parkir sudah mulai diganti mesin. Jadi nanti banyak sekali karir yang sekarang ada, ke depan itu nggak ada. Ya, yang sekarang nggak ada bisa jadi depan itu muncul. Ya, kalau dulu ingin kita nyegak naik angkot, ya itu kan harus antri di jalan ya, nunggu lama sekali. Sekarang dari rumah. Ya, tinggal pakai ojek online. Ya, jadi orang sekarang itu nggak punya taksi, nggak punya hotel itu bisa jual hotel, bisa narik taksi. Karena apa? Itu tadi era disruption, ya era-era penggeseran itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa menentukan karir anak kita. Tapi kita dukung potensinya. Kalau dia ternyata senangnya gambar, sudah gambar. Nanti dia akan milih sendiri setelah mereka itu berperan dewasa nanti. Gambar apa nanti itu akan tahu. Tentu saja akhlak ini harus ditumbuhkan. Ingat, jangan kembangkan bakat sebelum akhlaknya tumbuh, berbahaya. Makanya akhlak kan pertama tadi kan, kemudian belajar baru bakat. Ya. Sebab bakat itu bahaya. Seperti kapak. Kapak tajam. Itu kalau digunakan oleh yang soleh untuk kemanfaatan. Kalau digunakan orang jahat untuk kejahatan. Contoh orang yang menyimpangkan bakatnya siapa? Fir'aun. Fir'aun bakatnya apa itu? Memimpin sampai menyebut dirinya sebagai Tuhan. Disimpangkan sehingga menjadi orang otoriter dia itu. Korun. Ya, dia itu pintar sekali mencari uang, mencari harta itu. Karena merasa bahwa akhlaknya belum tumbuh, merasa bahwa semuanya itu hasil karyanya sendiri, bukan dari Allah, menyimpang. Maka kalau kita menumbuhkan bakat akhlak belum ditumbuhkan, sama seperti memberikan kapak yang sangat tajam kepada orang jahat. Ini. Maka tumbuhkan dulu bakat terakhir. Nah, harapannya nanti setelah balik ya, dia betul-betul menjadi orang yang beribadah kepada Allah, kemudian pembelajar, ya, belajar seumur hidupnya. Yang ketiga adalah berkarya sesuai potensi bakatnya. Itu menjadi orang yang luar biasa gitu. Urutannya tadi seperti itu, ya, urutannya seperti itu. Ini. Nah, 10 sampai balik itu adalah masa penumbuhan khauf. Mulai diweden-wedeni. Ora salat neraka. Nah, itu ya. Allah murka, gak diampuni, masuk neraka. Masalahnya apa? Sebentar lagi dia balik. Sampai boleh dipukul. Tapi kalau ternyata iman sudah tumbuh, cinta sudah tumbuh, sudah belajar, insya Allah gak perlu dipukul. Tapi kalau iman belum tumbuh, belajar belum tumbuh, sudah gak mau sholat, karena kecintaan gak ditumbuhkan, boleh dipukul tidak? Kira-kira kalau dipukul, anak itu tambah jauh apa tambah taat? Tambah jauh, taatnya karena ketakutan gitu. Bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada orang tuanya karena memukul. Ini jadi seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau anak sudah seharusnya 10 tahun atau sudah balik itu rajin ibadah, tapi ternyata belum mau, imannya ditumbuhkan dulu oleh Nabi. Setelah iman tumbuh, sudah diajari kok masih dia itu nggak mau sholat, baru dipukul. Berarti dia lalai. Sudah beriman, sudah belajar kok masih lalai, berarti dipukul, maka dia akan kembali. Seperti dilakukan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, ya, yang dikatakan kepadanya, sakilatka umuka ya Mu'ad, celaka kamu Mu'ad, bahwa orang itu bisa masuk ke neraka, terjumus neraka karena lidah. Mu'ad kan seolah-olah nggak percaya itu, dimarahi oleh Nabi. Ka'ab bin Malik, ya, itu dihajar oleh Nabi karena nggak ikut perang apa? Tabuk. Karena apa? Ka'ab bin Malik itu sudah beriman dan sudah berilmu, tapi kok nggak ikut, berarti lalai. Tapi Nabi SAW terhadap laki-laki yang kencing di masjid dimarahi kah? Tidak, karena itu belum berilmu, walaupun sudah beriman. Dengan dialog. Terhadap laki-laki yang minta izin zina, loh sudah Islam kok minta izin zina? Apakah Nabi marah? Tidak, bernalar. Seperti anak 7 tahun kan itu, nalarnya ditumbuhkan. Umpama nanti ibumu dizinai orang, mau nggak kamu? Nggak mau. Demikian juga kalau kamu zina bisa menzinai ibunya orang lain dan seterusnya.
Nah, tapi kalau Nabi terhadap orang yang belum beriman, Nabi tidak banyak dialog dengan menumbuhkan empati dengan hati. Sumamah bin Uthal ketika diikat di tiang masjid, ya, itu kan penjahat besar kan itu. Nabi tidak banyak bicara, hanya menanyakan bagaimana keadaanmu Sumamah. Dan Sumamah disuruh dilayani seperti tamu kehormatan, dikasih makanan yang enak, padahal penjahat itu. Ternyata setelah hari ketiga dilepas oleh Nabi, masuk Islam dia kan. Karena apa? Hati yang disentuh. Nabi gak banyak bicara itu. Hanya lewat, hanya keadaan. Habis itu Nabi sholat. Gitu aja. Dengan disentuh hatinya. Ada orang minta kepada Nabi harta. Ternyata oleh Nabi dikasih harta lebih, yaitu kambing 1 lembah. Dia pulang ke kampungnya. Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Karena Muhammad telah memberikan pemberian yang dia tidak takut miskin. Imajinasi positif. Ya, egosentris ditumpahkan. Itu untuk imannya yang belum tumbuh, akhirnya masuk Islam. Tapi kalau kepada orang yang sudah berilmu dan orang yang sudah beriman, Nabi bersikap keras sekali. Ya, maka perlu kita, kapan anak kita keras, kapan tidak. Kita keras apabila anak kita sudah beriman, ya, kecintaannya sudah tumbuh, biasanya sholat rajin, sudah pembelajar, tapi kok suatu ketika nggak sholat, lah itu seblak, ya. Ya dipukul, maka dia akan kembali sholat karena lalai. Tapi kalau cintanya belum tumbuh, diajari sholat ya ora gelem karena belum cinta, 10 tahun mesti ora gelem sholat, wong ora seneng, ya. Terus dipukul, kira-kira apa yang terjadi? Dia tambah benci. Tumbuhkan imannya dulu, diulang lagi dari awal, walaupun dia sudah besar. Ini. Nah, ini metode-metode yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak kita mulai dari 0 sampai dia balik. Ini. بعلم خرج من أجل أن يقرأ القرآن يحفظ القرآن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم